Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu konsep penting di dalam teori ring, yaitu konsep subring atau ring bagian. Nah, tentu munculnya definisi subring atau ring bagian ini itu termotivasi oleh satu fenomena. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari subring atau kita lanjutkan untuk mengetahui apa itu subring, mari kita lihat fenomena yang mungkin terjadi di dalam ring. Sekarang mari kita perhatikan ring himpunan semua bilangan bulat Z di sini, ya, dengan dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Nah, kemudian mari kita juga lihat himpunan bagian 2Z, ya, yang beranggotakan elemen-elemen dengan bentuk 2 kali Z, dengan Z kecilnya ini merupakan bilangan bulat. Jelas bahwa 2Z ini merupakan himpunan bagian dari Z ini. Kemudian lebih lanjut, 2Z ini juga tidak kosong. Setidaknya kita bisa mendapatkan 0 di 2Z, ya. Jadi ini 2Z ini tidak lain adalah himpunan semua bilangan bulat genap. Jadi 0 ada di sana. Jadi 2Z itu tidak kosong. Kemudian lebih lanjut, 2Z terhadap operasi penjumlahan ini juga mudah kita tunjukkan dia merupakan subgroup, ya, di dalam grup Z plus dan komutatif. Ya, sifat komutatif ini diturunkan dari sifat komutatif plus di Z. Jadi ini saya tambahkan ini, jadi dia adalah subgroup di dalam grup Z plus. Kemudian lebih lanjut, 2Z ini atau himpunan semua bilangan bulat genap itu terhadap operasi perkalian juga merupakan semigroup, ya. Jadi dengan kata lain, 2Z terhadap operasi perkalian ini merupakan subsemigroup atau semigroup bagian di dalam Z terhadap operasi perkalian. Kemudian sifat distributif kiri dan distributif kanan ini juga dipenuhi oleh 2Z, dan ini diturunkan oleh Z ke 2Z. Dan tentu ini tidak hanya ke 2Z saja, dan juga ke semua himpunan bagiannya, ya, karena sifat distributif kiri maupun kanan tidak ada hubungannya dengan ketertutupan dan seterusnya, sama halnya dengan sifat komutatif. Nah, dengan demikian, karena 2Z terhadap operasi penjumlahan merupakan subgroup, yang berarti dia adalah grup up dan komutatif. Kemudian 2Z terhadap operasi perkalian merupakan semigroup. Kemudian sifat distributif kiri dan distributif kanan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian di Z ini, ya, ini juga dipenuhi. Artinya 2Z dengan operasi penjumlahan dan dengan operasi perkalian yang sama dengan Z ini merupakan ring di dalam Z plus dan kali ini. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam ring Z itu kita bisa menemukan ring bagian, dalam hal ini adalah 2Z, yang mana 2Z ini adalah himpunan bagian sejati dari Z. Tentu kemudian selain 2Z, kita bisa menemukan ring-ring lagi, ya, di dalam Z. Misalnya adalah Z sendiri itu bisa dipandang sebagai ring bagian dari dirinya sendiri. Kemudian singleton 0 atau himpunan yang anggotanya itu hanya 0, ini juga merupakan ring dalam Z. Nah, kemudian lebih lanjut, kalau sekarang kita perhatikan himpunan bagian tak kosong lainnya, yaitu 2Z plus 1. Apa itu 2Z plus 1? Ini adalah himpunan semua bilangan bulat ganjil, atau dengan kata lain, elemen-elemennya itu dalam bentuk 2Z plus 1 dengan Z-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, 2Z plus 1 ini jelas merupakan subset atau himpunan bagian dari Z, ya. Namun, kita lihat sekarang 2Z plus 1 mestinya ini, ya. 2Z plus 1 terhadap operasi penjumlahan, ya, apakah merupakan grup atau bukan? Nah, ternyata kan tidak, ya. Sebab kenapa? Kita bisa mengambil misalkan 1 dan 3 di dalam 2Z plus 1, ya. Tetapi 1 ditambah 3 itu bukan anggota 2Z plus 1.
Dengan demikian 2Z plus 1 itu gagal menjadi grup terhadap operasi penjumlahan, jadi bukan merupakan ring di dalam Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, dengan kita memperhatikan dua fenomena tadi, berarti kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa di dalam suatu ring itu kalau kita ambil himpunan bagian tak kosongnya, dia bisa menjadi ring bagian, bisa juga tidak menjadi ring bagian dari ring tersebut. Nah, hal ini yang memotivasi munculnya definisi subring atau ring bagian. Nah, untuk mempertegas hal ini, mari kita lihat contoh lainnya lagi. Jadi misalkan kita punya dari contoh-contoh ring sebelumnya, kita punya ring himpunan semua bilangan rasional Q ini ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Nah, kemudian kita juga punya ring himpunan semua bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan biasa, dan kita tahu Q ini subsetnya R. Dengan demikian kita punya ring himpunan bilangan rasional itu adalah subring atau ring bagian dari ring bilangan real. Nah, namun kalau kita lihat sekarang R minus Q, atau ini dapat kita tulis sebagai Q komplement dengan semestanya itu adalah R ya, kita akan dapatkan bahwa R minus Q terhadap operasi penjumlahan ini bukan merupakan grup ya, sebab 0 sebagai elemen identitas penjumlahan ya itu tidak berada di R minus Q. Jadi 0 itu adalah bilangan rasional, sementara R minus Q itu kan artinya dia berarti bilangan real yang tidak rasional. Nah, dengan demikian R minus Q terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini juga bukan merupakan ring ya. Nah, ini tadi kemudian kita punya definisi subring atau ring bagian itu seperti ini ya. Jadi termotivasi dari fenomena-fenomena di atas, kemudian kita muncul definisi subring atau ring bagian itu sebagai berikut ini. Jadi kita mulai dengan ring, katakanlah di sini ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian kita punya himpunan tak kosong S ya, subsetnya R ya. Himpunan tak kosong ini, S ini disebut subring atau ring bagian dari R jika S dengan dua operasi biner yang sama seperti pada R, yaitu penjumlahan ini dan perkalian ini juga merupakan ring ya. Dengan kata lain, sistem S dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring ya. Jadi intinya gampangnya berarti subring itu adalah ring di dalam ring ya, dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya itu sama dengan ring induknya yang lebih besar. Nah, selain tadi ya kita punya sebagai contoh subring itu selain yang tadi yaitu himpunan semua bilangan bulat itu merupakan subring atau ring bagian di dalam ring ring bilangan bulat. Kemudian tadi ring bilangan rasional merupakan ring bagian dari ring bilangan real ya. Kemudian selain itu berikut ini contohnya. Jadi kita sudah melihat bahwa himpunan semua matriks berukuran n kali n atas bilangan real itu merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya, ring UNR dengan operasi penjumlahan dan perkalian matrik. Dengan UNR-nya ini menyatakan himpunan semua matrik berukuran n kali n yang berbentuk segitiga atas ya. Jadi ini XIC sama dengan 0 untuk semua I yang lebih besar dari C, ini artinya entry matrik X ya, yang bawah diagonal utama ini semuanya 0 ya. Nah, UNR ini merupakan ring bagian di dalam ring ini MNR atau ring matrik-matrik berukuran n kali n dengan entry-entry-nya bilangan real ya, mudah ditunjukkan ya. Nah, kemudian lebih lanjut kalau kita punya ini ya, KZ atau ini isinya adalah kelipatan dari bilangan-bilangan bulat ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan biasa, ini juga merupakan subring ya di Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengkonfirmasi apakah suatu himpunan bagian tak kosong dari ring itu merupakan ring bagian atau subring atau bukan. Nah, tentu kita bisa selalu mengembalikan ke definisi ya, dengan cek apakah aksioma-aksioma ring itu dipenuhi oleh himpunan bagian tak kosongnya itu. Akan tetapi tentu ini mungkin jadi tidak efisien karena kita punya banyak aksioma di sana, cukup banyak aksioma ya. Nah, dengan demikian apakah ada cara lain gitu kan pertanyaannya. Nah, kita lihat iya ada cara lain yang lebih efisien di samping dengan cara mengecek aksioma-aksioma ringnya dipenuhi atau tidak. Ya, dan ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena tadi ya kita punya untuk menjadi ring bagian itu kan terhadap operasi penjumlahan yang sama dengan ringnya, itu dia harus merupakan subgroup kalau demikian gitu ya, dan abelian. Sementara abelian ini jelas sudah diturunkan dari himpunan yang lebih besar. Kemudian kita punya sifat distributif kiri dan kanan juga itu pasti diturunkan ya. Nah, sehingga kita punya ini ya, apa syarat perlu dan cukup subring. Artinya apa sih yang menjadi ciri subring gitu ya. Nah, kita lihat ini. Jadi misalkan kita punya ring ya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini. Kemudian kita juga punya himpunan bagian dari R dan S ini yang tidak kosong ya, jadi himpunan bagian tak kosong dari R. Nah, S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama seperti pada R ini di sini, ini merupakan ring bagian atau subring di dalam R plus dot ini jika dan hanya jika. Jadi ini menyatakan syarat perlu dan cukupnya. Yang pertama, untuk setiap dua elemen yang ada di S itu X minus Y harus masuk ke S lagi, atau ini ekivalen dengan mengatakan bahwa S terhadap operasi penjumlahan ini merupakan subgroup di dalam R terhadap operasi penjumlahan. Nah, apa ini X minus Y? Ini X minus Y, ini sekali lagi dia adalah penjumlahan X dengan inverse jumlahannya Y ya, jadi ini sama dengan X minus Y definisinya. Kemudian selain itu yang nomor 2, untuk setiap XY yang berada di S kita punya ya X kali Y itu masuk lagi ke S. Jadi ini S ini harus tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dengan kata lain ya, ini adalah sub semigroup atau semigroup bagian dari R. Nah, cara membuktikan syarat perlu dan cukup ini cukup mudah. Jadi dari kanan ke kiri dengan diketahuinya poin I, ini berarti kita punya bahwa S terhadap operasi penjumlahan ini merupakan subgroup dan jelas komutatif sebab R terhadap operasi penjumlahannya adalah grup yang komutatif. Kemudian dengan diketahuinya 2, kita punya S terhadap operasi perkalian itu merupakan subgrupoid dari R terhadap operasi perkalian atau grupoid R terhadap operasi perkalian, dan jelas asosiatif tadi ya, sebab R terhadap operasi perkaliannya sendiri adalah asosiatif. Nah, sifat distributif kiri dan kanan itu diturunkan dari R. Dengan demikian S terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ini merupakan subring dari R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk yang bukti ke kanannya ini cukup jelas dari definisi ring. Ya, jadi kalau kita punya ring dia mesti S plus dotnya itu ring, maka S terhadap operasi penjumlahannya dia adalah subgroup, terhadap operasi perkaliannya dia merupakan subsemigroup. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nomor 1 ini. Telah diketahui bahwa himpunan semua matrik berukuran N kali N atas R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matrik itu merupakan ring dengan elemen satuan. Kemudian sekarang misalkan S ini adalah himpunan semua matriks dari MNR dengan tambahan sifat jumlahan diagonal utamanya ini sama dengan 0. Jelas bahwa S ini tidak kosong ya, karena apa? Karena kita punya elemen 0 itu matriks 0 itu merupakan elemen di S. Kemudian lebih lanjut,
ini kita akan tunjukkan bahwa S ini bukan merupakan supring di dalam MNR. Ya, kita akan ambil contoh penyangkal. Jadi misalkan untuk N sama dengan 2, kita punya ini matriks A yang sama dengan B, yaitu 1, 0, 0, minus 1. Kita ambil A dan B nya sama. Dengan di sini ini jelas bahwa A dan B nya ini berada di S, tetapi hasil kali dari A dan B ini adalah matriks identitas, yang mana jumlahan diagonal utamanya itu tidak sama dengan 0. Yang ini tadi A dan B masuk ke S. Kenapa? Karena jumlahan diagonal utamanya di sini ini sama dengan 0. Ya, dengan demikian S itu tidak memenuhi syarat menjadi supring di dalam MNR. Karena satu syarat saja gugur berarti gagal menjadi supring. Kemudian contoh berikutnya adalah himpunan semua ini matriks R pangkat R yang beranggotakan ini matriks berukuran Kemudian contoh berikutnya adalah ini ring R pangkat R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, yang mana R pangkat R-nya ini adalah himpunan semua fungsi dari R ke R dengan R-nya adalah himpunan semua bilangan real. Kemudian operasi penjumlahan dan perkaliannya itu didefinisikan seperti ini. Jadi untuk setiap dua fungsi dari R ke R, kemudian untuk semua elemen X yang berada di R, atau gampangnya setiap sebarang bilangan real X, kita punya F ditambah G, ya, dengan operasi jumlahannya ini berarti di R pangkat R, dikenakan pada X itu didefinisikan sebagai jumlahan peta dari X oleh F dan peta X oleh G. Jadi penjumlahan yang di kanan ini adalah penjumlahan di R. Kemudian untuk perkaliannya kita punya ini F kali G dikenakan pada X itu sama dengan Fx dikali Gx. Yang kiri sekali lagi ini adalah perkalian di R pangkat R dan ini didefinisikan. Kemudian yang kanan ini kalinya ini adalah kali di R yang kita sudah punya. Nah, ya, sekarang kita pandang himpunan S yang beranggotakan semua fungsi dari R pangkat R yang memenuhi syarat ini. Jadi untuk setiap X yang berada di R, atau gampangnya untuk setiap dua bilangan real X dan Y, itu peta dari X oleh F itu selalu sama dengan peta Y oleh F. Dengan kata lain, di sini ini kita bisa mengatakan bahwa S ini adalah himpunan semua fungsi konstan dari R ke R. Ya, dan ini akan kita tunjukkan dia membentuk supring di dalam R pangkat R. Jadi buktinya ini adalah yang di bawah ini. Jadi kita untuk membuktikan kita harus ambil sebarang dua elemen di dalam himpunan bagian yang akan kita tunjukkan merupakan supring. Ya, dalam hal ini himpunan bagiannya adalah S. Oh ya, ini S ini jelas tidak kosong ya. Jadi harus tunjukkan dulu S-nya tidak kosong. Ya, kemudian baru kita tunjukkan tadi ya dengan menggunakan syarat perlu dan cukup. Yang ini ya, untuk membuktikan dia supringnya. Ambil sembarang Fg yang berada di S, kemudian sekarang kita ambil sembarang Xy yang berada di R. Untuk F dan G tadi kita punya ini, jadi karena dia berada di S maka kita punya Fx sama dengan Fy dan Gx ini sama dengan Gy, sehingga F dikurangi G dikenakan X ini akan sama dengan Fx dikurangi Gx, ya, sama dengan Fy dikurangi Gy, karena ini Fx nya sama dengan Fy, kemudian Gx nya sama dengan Gy, dan ini sama dengan F minus G dikenakan pada Y. Nah, F minus G di sini ini adalah jumlahan dari F dengan ini inverse jumlahannya G. Dengan fungsi minus G sendiri ini dikenakan pada X didefinisikan sebagai minus dari G dikenakan pada X, ya, dan minus G ini adalah inverse jumlahannya G. Kemudian di sini F kali G dikenakan pada X ini sama dengan Fx kali Gx dari definisi fungsi yang ini. Kemudian karena Fx nya sama dengan Fy, Gx nya sama dengan Gy, kita jadi punya yang kanan ini, yang ini. Kemudian kembali dengan menggunakan definisi ini adalah ini. Jadi dengan kata lain tadi ya, untuk setiap X dan Y yang berada di R
F minus G dikenakan pada X itu selalu sama dengan F minus G dikenakan pada Y. Demikian juga pada saat F kali G dikenakan pada X, ini hasilnya akan sama dengan F kali G dikenakan pada Y. Dengan kata lain, F minus G dan F kali G ini merupakan fungsi-fungsi konstan, atau dengan kata lain dia berada di S. Jadi S terhadap penjumlahan dan perkalian ini merupakan supring di dalam R pangkat R. Jadi tadi dari contoh 1 dan 2 ini kita kembali kepada prinsip ini ya, pembuktian, bahwa untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar, kita tidak boleh dengan menggunakan contoh pada saat pembuktiannya. Sementara untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu tidak benar, baru kita diperbolehkan dengan mengambil contoh penyangkal. Ya, dan itu standar pembuktian. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke sifat berikut ini. Jadi misalkan kita punya ring R dengan penjumlahan dan perkalian ini. Kemudian kita punya dua subring S dan T di dalam R. Ya, maka kita punya S irisan T ini juga merupakan supring di dalam R. Nah, untuk membuktikan ini kita tunjukkan dulu bahwa S iris T itu tidak kosong. Ya. Nah, di sini jelas ini bahwa S iris T tidak kosong. Kenapa? Sebab setidaknya kita punya 0 di dalam S dan T ya, jadi sehingga S iris T itu irisannya pasti ada elemen 0 ya, karena berarti dengan S dan T ini merupakan supring, kita punya S terhadap operasi penjumlahan, T dengan operasi penjumlahan ini merupakan grup abelian di dalam R plus ya. Jadi kalau demikian E nya R ini masuk ke S dan sekaligus ke T atau 0R sini ya, 0R. Kemudian selain itu ambil sembarang XY yang berada di S iris T. Jelas bahwa XY ini anggota S dan juga XY itu anggota T. Nah, karena T dan S masing-masing merupakan supring, maka selisih ini X minus Y, selisih ya, pengurangan X minus Y, sekali lagi X ditambah inverse-nya minus Y, inverse-nya Y terhadap jumlahan itu masuk ke S. Kemudian X ditambah inverse jumlahannya Y ini juga sekaligus masuk ke T. Dengan kata lain ini dia berada di anggota S iris T ya. Perkaliannya juga demikian, karena X kali Y nya itu masuk ke S dan sekaligus masuk ke T, maka dia masuk ke S iris T. Dengan demikian S iris T itu merupakan supring. Nah, kemudian sifat supring berikutnya adalah setiap ring memuat supring. Jelas ya, karena kita punya 0R ini adalah ya singleton 0R ini merupakan supring. Dan ini disebut sebagai supring yang trivial. Yang trivial lagi dirinya sendiri. Jadi kalau R ini ring ya, misalkan R ini ring, maka dua subring ini adalah ring-ring yang disebut sebagai ring yang trivial, jelas gitu. Kemudian yang nomor 2, sebarang supring di dalam ring komutatif juga bersifat komutatif. Ini jelas ya, karena sifat komutatif sama halnya dengan sifat distributif kiri, sifat distributif kanan, sifat asosiatif itu diturunkan. Jadi di sini ini pernyataannya adalah benar. Kemudian satu lagi, misalkan ini saya punya ring yang besar, ini merupakan ring dengan elemen satuan. Kemudian saya punya supring di sini, ini katakanlah S. Kalau R ini mempunyai elemen identitas, ya, dia memiliki atau mempunyai elemen identitas, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa S juga memiliki elemen identitas. Sebagai contoh apa? Tadi kita punya ini 2Z tadi. Ring Z ini adalah ring dengan elemen satuan. Tapi 2Z ini supring ya, tetapi tidak memiliki elemen satuan terhadap operasi perkaliannya. Ya. Nah, demikianlah
Oh iya, ini tadi saya keliru ya, ini maksudnya adalah 2Z plus 1, bukan merupakan ring di dalam Z plus sekali. Nah, satu catatan, ini yang pertama adalah bahwa kalau kita punya ring dengan elemen satuan, kemudian S ini adalah subring di dalam R ini belum tentu memiliki elemen satuan. Sebagai contoh adalah ring himpunan semua bilangan bulat Z dan subring 2Z, himpunan semua bilangan bulat genap. Kemudian yang kedua, misalkan R ini merupakan ring dengan elemen satuan dan S itu adalah subring di dalam R yang juga memiliki elemen satuan. Elemen satuan dari R ini belum tentu selalu sama dengan elemen satuannya S. Ya, sebagai contoh adalah ring matrik-matrik berukuran 2x2 atas R dan subringnya A dengan A ini adalah matriks yang elemen selain A11 itu semuanya 0. Ya, dua ring tersebut masing-masing memiliki elemen satuan. Nah, elemen satuannya M2R itu adalah matrik identitas I2, sedangkan elemen satuan A itu adalah matrik I dengan I1-1-nya sama dengan 1 dan selainnya itu 0. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.